Siap, siap. Pak ini Pak Pak Kaprodi salah masuk room ya Pak Rizky ya. Saya kira Pak Rizky yang mau nilai Pak Anjar tadi. Saya juga kaget, Pak. Saya belajar. Baik, baik. Bisa kita mulai ya. Oke Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Pak, Alhamdulillah ya. belum makan Baik, Pak. anak-anak, Mister izin share ya. Oke. Mister sambil share kita absen terlebih dahulu ya. Yang hadir, please raise your hand. Oke. Oke. Almi. Oke, Andika. Andika, how are you Andika? Where are you? Hadir Pak. Oke. Arifin. Hadir, Mister. Oke, good. Budi. Budi. Ada Pak. Oke. Dede. Hadir, Mister. Oke. Dimas. Hadir Pak. Oke. Erwin. Hadir Pak. Oke, good. Fajar. Hadir, Pak. Oke. Miftah. Hadir. Oke. The last but not least, Raksa. Hadir. Oke, good. Ya. Hari ini semuanya hadir ya. Oke. Sebelum kita memulai ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, Mister mau minta tolong nih kepada Fajar untuk memimpin doa nak. Silakan nak. Baik, Pak, siap, Pak. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam hati dimulai. Selesai. Okay. Thank you, Fajar. Okay. Today we have the material about computational thinking ya. Hari ini kita akan belajar tentang computational thinking. Namun sebelum kita lanjut, Mister mau nanya dulu nih. Pekan kemarin kita belajar apa ya, Nak? Ada yang masih ingat? Tentang apa ya? Hardware atau perangkat? Perangkat keras. Ya. Pak. Oke. Nah, kemudian Mister mau nanya dulu nih, kalau perangkat keras itu contohnya apa saja, nak? Coba. Keyboard bukan Pak. Betul, good. Mouse. Yes, exactly. Okay, the others? Ada lagi? Pak. Monitor. Iya, betul. Nah, ya alhamdulillah kalian masih ingat ternyata ya tentang apa yang sudah kita pelajari pekan kemarin. Oke, sekarang kita masuk ke pematerian mengenai computational thinking ya. Nanti Mister akan sharekan media pembelajarannya ya untuk kalian bisa gunakan di mana? Di rumah kalian masing-masing ya, di device-nya masing-masing. Oke. Oke. Sebelum kita ke bersenang-senang ya supaya pembelajarannya bisa semangat ya. Oke. Siap? Siap, Mister. Siap tidak? Oke. Nah,
pertama, Mister akan contohkan di sini, ya. Di sini kan ada 5 jari, ya, 5 jari kanan, 5 jari kiri, ya. Nanti kita hitung satu-satu, 1, kemudian 2, 3, 4, 5, ya, seperti itu. Oke, contohnya gini, nak, ya. Oke, listen to me. Satu jari kananku, satu jari kiriku, digabung jadi 2, jadilah jembatan panjang. 2 jari tanganku, 2 jari kiriku, digabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. 3 jari tanganku, 3 jari kiriku, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, digabung jadi 8, jadilah kelinci lucu. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, digabung jadi 10, mari duduk rapi. Bisa? Mantap Pak Guru. Iya, boleh. Sekarang kita lakukan sama-sama. Boleh diaktifkan mikrofonnya ya. Oke. Ya, Pak. Siap? Ya Pak Guru, siap. Oke, mari. 1, 2, 2, 3. 3. Ya, satu Satu jari kananku, Satu jari kiriku, digabung jadi 2, jadilah panjang. Jembatan panjang. Kananku, 2 jari kiriku, digabung jadi 4, jadilah Cekrek. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jariku, jari digabung jadi 8, jadilah kelinci lucu. 7 jari kananku, 5 jari kiriku, digabung jadi jadi 10, mari duduk rapi. Oke. Aduh, senang Semangat, sekali Pak, saya semangat. Pak. Sorry Tapi Pak, lapar Pak saya Pak. Duduknya? Iya, Pak. Udah lama ada kayak gini Pak. Langsung lapar saya Pak Guru. Ya. Oke, nantilah jam istirahat ya buat kalian. Kado. Pak Guru, sinyalnya Pak Guru Sinyalnya rusak Kalian? Pak. berat sama media. Suka kado ya. Suka Pak. Kita lihat kadonya apa? Nah, kadonya education is not the Education learning It's of not facts, the lovely. but the training of the mind to think, ya. Belajar bukanlah mempelajari sebuah fakta, tetapi melatih pikiran untuk berpikir. Itu menurut Albert Einstein, ya. Ini nanti akan ada kaitannya dengan computational thinking yang akan kita selesaikan hari ini. Oke? Are you ready for today? Ready, Mister. Ready, sir. Oke. Sekarang kita lihat ya, apa saja ya yang akan kita pelajari pada pertemuan ini, nak. Ya. Nah, ternyata ada 2 kompetensi dasar dan 2 indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian miliki ya. Yang pertama, kompetensi dasarnya itu menganalisis computational thinking untuk menyelesaikan persoalan komputasi yang mengandung struktur data lebih kompleks dan berpola. Nah, indikatornya yaitu memecahkan permasalahan dengan prosedur berpikir komputasi, ya. Nah, kompetensi yang kedua itu kita memvalidasi persoalan komputasi yang mengandung graf atau jejaring pola sederhana
dan algoritmik, terutama untuk robot atau gerakan visual. Nah, indikator yang harus kalian bisa pahami yaitu menyimpulkan persoalan-persoalan komputasi. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya ya melalui kegiatan analisis peserta didik dapat memecahkan permasalahan dengan prosedur berpikir komputasi dengan baik ya. Kemudian melalui kegiatan pengamatan tentang masalah berpikir komputasi yang ditampilkan di layar proyektor, peserta didik dapat menyimpulkan persoalan-persoalan atau masalah komputasi dengan tepat. Seperti itu ya, Nak. Oke, itu untuk kompetensinya. Nah, sekarang ya di sini kita masuk ke materinya ya. Oke, sebelum ke materi, Mister di sini punya pertanyaan buat kalian ya. Ketika kamu akan berangkat sekolah, mana yang lebih dahulu dilakukan? Apakah mengambil tas atau memakai sepatu? Coba silahkan pilih. Oke. Tas, Pak. Oke, Mister minta bantuan satu orang. Coba raise your hand and coba jawab, Nak. Siapa yang mau? Oke, Andika boleh. tuh, Pak. Andika boleh, Andika. Ya. Oke. Apa yang Andika lakukan? Memilih Saya sepatu, Pak. sepatu dulu, baru tas ya. Oke, kita pilih. Oke ya. Nah, Mister punya gambar lagi nih, ya. Coba, ada pertanyaan. Apakah kalian tahu dari nama gedung gambar di samping? Coba raise your hand if you know. I'm Pak. Oke, Gedung oke. sate. Gedung sate. Ya. Good job, Dimas ya. Betul. Ya. Itu namanya gedung sate ya. Satenya di mana, Pak? Nah, satenya di mana ya? Ada di Madura mungkin ya. Ada di mana lagi gitu. ya? Mari kita lihat. Ternyata betul gedung sate ya. Yang selanjutnya, ya, raise your hand ya. Di mana letak gedung sate itu, Nak? Coba. Oke. Oke. Dimas again? Di atas sana, Bandung Pak. City, Bandung City, Pak. Iya. Exactly, Bandung City. Di atas sana, Pak. Oke, di atas sana betul. Ya. Betul. Bukan Madura ya, Pak? Bukan Madura ya? Madura itu di mana ya, Nak? Madura ada yang tahu nggak? Madura itu di mana? Di Jawa Timur kesanaan, Jawa Pak. Timur, Pak, mungkin ya? Ya. Di Pulau Madura, Pak. Di Magelang, Pak. Madura itu adanya di Pulau Jawa. Jawa. Oke. Tadi jawabannya Bandung City ya. Ada di Kota Bandung betul, Nak, yaitu tepatnya di Jawa, di Kota Bandung, Jawa Barat. Oke. Nah, di sini Mister punya pertanyaan lagi. Apa ciri khas utama dari gedung sate ini, Nak? Coba raise your hand. Apa? Ada yang tahu? Oke. Dimas again? Pemerintahan, Pak. Pemerintahan, iya. Betul ya. Ciri utama dari gedungnya apa, Nak? Kayaknya Satenya, iya. Ada Sate. tusuknya, Luar Pak. biasa. Belum Iya. pernah ke sana, Pak. Belum pernah ke sini? Mari nanti kita sama-sama ke sini ya. Oke, oke. Iya, kita berkunjung untuk melihat gedungnya saja atau nanti kata Mister kirimkan gambarnya untuk dilihat ya. Oke. Kita lihat ciri khasnya ternyata berupa ornamen 6 tusuk sate yang ada di atasnya, Nak. Ya, jadi di sini tuh ada, Nak. Ya, di menara ini, di menara sentral ini ada 6 tusuk sate ya. Kalau nanti kalian zoom gambarnya di sana akan terlihat ya. Kemudian di sini Mister ada pertanyaan kembali. Apa kesamaan yang dimiliki pada gedung sate tersebut, Nak? Coba, apa kesamaannya? Coba raise your hand if you have now. atap. Oke. Gentengnya, Pak. Gentengnya, atapnya. Oke, apa lagi, Jendela, Nak? jendela.
Jendela, iya betul. Apalagi? Apalagi? Sudah kah? Gerbang Oke, Pak, ya. gerbangnya. Gerbang. Oke ya. Baik, nah. Oke. Nah, yang tadi kalian sebutkan itu betul ya. Salah satu ya yang dimiliki kesamaan itu adalah jendelanya. Coba perhatikan di sana jendelanya berpola sangat rapi ya, Nak. Ya. Iya, Pak. Nah, itu salah satu dari cirinya. Kemudian coba dari sekolah kita nih, bagaimana caranya ya kita menuju ke gedung sate, Nak? Coba, gimana caranya? Ya, Naik kendaraan, hal yang, Pak. iya, hal yang Naik pertama kuda, harus Pak, naik dilakukan, kuda. naik kuda, oke. Naik sepeda lewat dago, Pak. Beli tiket pesawat, Naik Pak. sepeda lewat dago, naik pesawat, oke ya. Nah, itu adalah cara bagaimana kita menuju ke gedung sate, ya. Nah, kalau Mister simpulkan di sini, ya, kalau dari sekolah kita, pertama kita bisa lihat rutenya dulu, ya. Kemudian kita berangkat ke tempat pemberhentian angkot atau ke stasiun terdekat, ya, untuk kemana? Untuk ke tujuan, ya. Kemudian kita gunakan kendaraan tersebut yang melalui gedung sate. Setelah itu tiba di lokasi seperti itu, ya. Nah, yang kalian tadi itu sampaikan adalah salah satu dari definisi yang akan kita pelajari hari ini tentang computational thinking, oke? Ya. And sebelum kita lanjutkan, coba give applause for all yang sudah membantu Mister tadi dalam menjawab pertanyaan, oke? Oke, sekarang kita simak ya materi apa itu computational thinking, dan siswa dimohonkan untuk menonaktifkan audionya dan coba dengarkan apa yang disampaikan, oke? Oke, mari kita simak, Nak. Pengenalan computational thinking. Hai teman PC, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi, mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membaca buku, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Eits, belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu butuhkan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidup. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi.
Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dikejar. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu, kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk, hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebras Indonesia juga. Yuk, coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan akhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebras.org. Kalau kamu tahu, coba ya, jawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Oke, nah itu dia nak. Sudah disimak materinya? Sudah, Pak. Oke, jadi dalam computational thinking itu tadi ada 4 hal ya. Apa aja sih nak? Salah satunya apa? Ada Komposisi. Ah, betul. Apalagi nak? Apa? Pola. Pola. Iya, betul. Kemudian ada lagi, apa lagi? Abstraksi. Pinter. Kemudian apa lagi nah yang terakhir? Logika. Algoritma. Iya, pinter, algoritma. Ya. Nah, sekarang ya, Mister punya challenge buat kalian nih yang harus kalian pecahkan ya. Challenge-nya apa? Coba Mister minta tolong untuk siapkan buku kalian nak. Siapkan buku sudah?
Sudah, Siapkan Pak. buku, kemudian pensilnya juga nak, pensilnya ya. Oke, sudah disiapkan alat tulisnya? Sudah. Oke, Mister minta tolong ke kalian ya. Mister di sini akan sediakan algoritma, kemudian kalian coba gambar ya apa yang Mister sampaikan. Sudah siap? Ya. Oke, coba yang Mister kasih dulu sampelnya ya. Oke, coba nanti Mister akan bagi ke dalam kelompok untuk pengerjaannya. Ya, coba. Sudah siap? Oke. Siap. Yang pertama, gambar dua segitiga sama sisi yang berdekatan. Coba nak, gambar. Bentar Pak, cari pulpen dulu. Oke. Yang kedua nak, sudah? Yang pertama sudah digambar? Sudah. Oke. Baru Yang selesai, kedua, Pak. yang kedua di tengah kedua gambar segitiga ada setengah lingkaran dan garis-garis di atasnya nak. Oke, sudah? Sudah? Sedang mengerjakan, Pak. Oke ya, digambar setengah lingkaran ya di antara kedua segitiga tersebut. Yang ketiga, gambar garis lengkung berbentuk M di kanan atas sehingga segitiga sama sisi tersebut sebanyak 3 buah nah ya. Di atas lengkungannya itu digambar M ya. Oke. Yang keempat, gambar 6 garis lengkung yang saling menyambung dan membuat suatu bentuk tertutup di sebelah kanan atas segitiga sama sisi tersebut ya. Buat 6 garis. Sudah? Oke, yang selanjutnya gambar 6 garis lengkung yang saling menyambung ya dan membuat suatu bentuk tertutup yang lebih kecil di sebelah kiri atas segitiga sama sisi tersebut ya. Jadi ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri ya gambarnya. Kemudian, nah di tengah-tengah pertemuan dua segitiga itu ya ada segitiga sama kaki yang melebar ke bawah ya dan garis putus-putus di tengahnya ya. Coba digambarkan. Sudah? Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu di sisi kanan ya, di sisi kanannya itu ada kalian buat segitiga sama gambar segitiga sama sisi lalu jajar yang di samping segitiganya dan bangun persegi di bawah kedua bangun datar tersebut ya, segitiga kemudian di sampingnya kalian buat jajar genjang kemudian buat lagi bangun persegi. Selanjutnya yaitu gambar persegi panjang sangat lurus tinggi menjulang ke atas ya sampai di samping kanan gambar poin 7. Kemudian buat garis lengkungan 5. Nah, ya, buat garis lengkungan 5. Bebas ya. Nah, setelah itu di sisi kiri segitiga sama kaki di atas itu gambar deretan jajar genjang ya. Tadi kita di sebelah kanan, sekarang kita create di sebelah kirinya ya buat deretan jajar genjang yang saling berdekatan ke samping dan ke bawah sepanjang segitiga sama kaki tersebut. Ya, kemudian gambar banyak simbol centang di dalamnya ya. Oke. Sudah? Oke. Sekarang coba Mister mau minta tolong untuk tunjukkan gambarnya, tunjukkan ke kamera. Mister mau lihat.
Coba. Coba. Ya, pinter. Oke, ya bagus. Mana lagi, Nak? Ya, keren. Oke, sekarang kita cocokkan, kita samakan. Ya, kita lihat resultnya. Oke. Nah, gambarnya seperti ini. Ada yang sama? Raise your hand. Oke. Raise your hand. Ada yang sama? Sama Pak. Iya. Ternyata belum ya. Oke. Imajinasi saya terlalu tinggi, Pak. Oke, mari kita latih lagi ya untuk di challenge berikutnya. Tapi ada gambaran ya, Nak, untuk menyelesaikan challenge-nya ya? Iya, Pak Guru. Siap. Sekarang, Mister bagi ke dalam 3 kelompok. Nah, ya. Kelompok yang pertama akan diketuai oleh Almi ya, anggotanya. Iya, Andika, Pak. Iya. Dimas, dan Raksa. Kemudian kelompok kedua, ketuanya Dede, anggotanya Arifin dan Erwin. Kelompok 3 ada ketuanya Pajar ya. Anggota kelompoknya Budi dan Miftah, oke? Ya, Mister kirimkan LKPD-nya ke ketua grup ya. Nanti kalian berdiskusi. Oke, ayo. Are you ready? Yes. Ready, Bang. Oke, silakan berkumpul ke kelompoknya masing-masing dan silakan mulai mengerjakan. Di sana Mister minta tolong untuk buatkan algoritma dari tampilan gambar yang Mister kasih. Jangan dikasih tahu ke kelompok lain ya. Nanti kita main tebak-tebakan lagi, oke? Oke. Ya? Ya, Mister. Oke. Silakan. Ini atau di Pak Andika nih. Jangan dong ya. Jangan. Iya. Ayo, sekarang ke kelompoknya, silahkan. Oke, Pak Dede Mister beri ngantuk, waktu. Ya, oke. Gimana? Ini Pak atau Dede saya ngantuk. Ini mejanya Bosan. dimatiin. Ini. Boleh sambil minum ya, asal nggak boleh sambil makan ya. Kelompok 3 mana Boleh, kelompok Pak. 3? Oke, kelompok 3 Kelompok silahkan. satu mau di mana kelompok 1? Ya, Aku ke dia. kelompok 1 Aja, ya, silahkan. Oke, ya. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Belum. Bentar lagi, Pak Guru. Oke. kita kerjain. Alat Kita Pak. kasih waktu, ya. Oke, 1 menit lagi, ya. 1 menit lagi, oke. Silahkan, ya. Oke. Ya, waktunya sudah habis, ya. Sekarang kita presentasikan ke kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Rules-nya gini, Nak. Rules-nya Mister akan kasihkan aturan main kepada kalian ya, di mana anggota kelompok kalian ya atau ketuanya membacakan algoritmanya, Nak, ya. Kemudian kelompok 2 dan 3 kalian menggambar apa yang kelompok 1 sampaikan algoritmanya. Paham? Paham. Paham, Pak. Oke. Kemudian kelompok 2 nanti kalau presentasi ya itu kelompok 1 dan kelompok 3 yang menggambarnya, kelompok 2 yang membacakan algoritmanya ya. Oke. Dan kelompok 3 juga sama ya, Nak? Paham ya? Baik. Sekarang kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silahkan Almi. Coba Iya, bacakan algoritmanya dan yang lain Iya. coba kelompok 2 dan 3 gambar apa yang Almi sampaikan, Nak. Coba. Ya, silakan, saya Nak. tampilkan atau sebutkan aja, Pak. Boleh disebutkan saja. Ya. Jawaban kami, Pak, ya. Ya, coba yang lainnya perhatikan. Algoritma untuk gambar. Yang pertama, gambar sebuah segitiga sama sisi. Yang kedua, gambar sebuah persegi panjang berukuran kecil menjulang di samping kanan segitiga sama sisi tersebut. Yang ketiga, gambar sebuah persegi di bawah segitiga sama sisi tersebut. Yang keempat, gambar 4 persegi kecil yang saling berdekatan di dalam persegi tersebut.
yaitu 4 persegi kecil di kanan dan 4 persegi kecil. Ya, Cepetan. gambar sebuah persegi bawah di antara persegi kanan dan kiri tersebut. Gambar sebuah lingkaran kecil di tengah sebelah kanan dan persegi tersebut beri warna hitam. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Silakan sekarang kelompok 2, Nak. Oke, Dede, silakan Dede. Yang lain create ya. Oke, Dede, mikrofonnya Dede. Ya, silakan, Nak. Ya, bacakan, Nak. Gambar persegi panjang. Udah. Kemudian gambar trapesium di atasnya. Di atas persegi panjang tadi. Sudah. Gambar 2 buah persegi dan diletakkan di dalam trapesium. Sudah. Gambar 2 buah lingkaran di bawah persegi panjang. Setengah lingkaran masuk ke dalam persegi panjang. Setengahnya lagi di luar persegi panjang. Udah, Pak. Oke, sekarang kelompok 3. Fajar, ada Fajar? Ya, Pas. Udah beres, Ya, Pak. silakan, Nak. Silakan. Nah, yang pertama, gambar 2 segitiga siku-siku dengan tinggi yang sama dan berbeda ukuran panjang dengan posisi saling membelakangi. Yang kedua, gambar sebuah persegi panjang berukuran kecil menjulang ke atas setinggi kedua segitiga di antara kedua segitiga tersebut. Kemudian yang ketiga, gambar lingkaran di atas persegi panjang tersebut. Yang keempat, gambar trapesium terbalik sepanjang gabungan kedua segitiga dan persegi panjang. Kemudian yang kelima, gambar sebuah benda terbang di atas salah satu segitiga yang terdiri dari lingkaran sebagai kepala, segitiga di depan lingkaran, 2 garis lengkung di samping kanan dan kiri lingkaran, dan sebuah persegi panjang berukuran kecil sebagai ekor. Itu, Pak. Oke, sudah ya. Baik, sekarang mari kita cocokkan, Nak, ya. Oke, coba nanti Mister minta tolong tunjukkan ke kamera ya. Oke, are you ready? Ready. Ya. Oke, mau kelompok apa dulu? Kelompok siapa dulu? Satu. Kelompok 1, mari kita lihat gambarnya. Oke, ada yang sama, coba cek, lihat. Coba. Oke. Iya. Kelompok mana lagi? Kelompok 3 ya. Kita lihat kelompok 3. Oke, ada yang sama, Nak? Ada yang sama? Coba lihat. Oke. Oke, mantap. Sekarang kita yang kedua. Gambar apa coba? Ada yang bisa nebak? Mobil. Iya, betul. Oke, give applause. Oke. Baik, nah itu dia, Nak, ya. Terima kasih untuk yang sudah menjawab dengan betul. Coba raise your hand yang menjawab betul semuanya. Oke. Raise your hand. Ya, betul, mantap. Oke, yang betul satu siapa, Nak? Ya, yang salah semuanya. Betul 2. Iya, keren, mantap ya. Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau ingin didiskusikan terkait pembelajaran kita hari ini, Nak? Saya, Pak. Oke, apa, Nak? Itu apa sih bedanya itu computational thinking sama kayak mikir biasanya kayak kita gitu. Oke, bagus pertanyaannya. Ada yang mau menjawab gak pertanyaan dari Mita? Siapa? Sebelum nanti Mister jawab. Ada? Ada yang mau menjawab? Oke, Erwin, apa Erwin? Ya, saya coba menjawab ya, Pak Guru. Ya, boleh. Ya, berpikir secara kebanyakan orang umumnya yaitu berpikir secara biasa atau bisa dikatakan berpikir secara aman dan takut mengambil resiko dalam kebanyakan. Sedangkan computational thinking merupakan berpikir secara analitikal
dan juga menyangkupkan berpikir secara matematis untuk memecah belah masalah dan membuat solusi dalam sebuah masalah. Itu Pak Oke, Guru. good job. Oke, good job Erwin. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi nggak, Nak? Siapa? Raise your hand. Ada? Ada yang mau? Baik, ya. Nah, jadi ya. Ada yang mau? Yang kedua, yang saya apa? Coba Pak. Oke, boleh, Nak. Coba apa? Penyelesaian masalah dalam berpikir secara biasa, yaitu tanpa mengambil dan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi karena berpikir secara biasa tidak mengandalkan analisa thinking, analytical thinking, sehingga keputusan yang dicapai dalam berpikir secara biasa kurang bisa maksimal karena terus-menerus berpikir secara umum tanpa membedakan permasalahan yang mana umum dan yang mana yang harus dikhususkan untuk penyelesaian yang tepat. Sedangkan computational thinking itu ada penyelesaian masalah dengan decomposition, pattern rekondisi, dan abstrak algoritma. Oke, betul ya. Terima kasih Raksa ya. Terima kasih tadi juga Erwin ya. Nah, betul ya apa yang disampaikan oleh mereka, perbedaan yang mendasar tentang kedua cara berpikir tersebut yaitu tentang perbandingan populasi di zaman sekarang gitu Nak ya, yang sudah berpikir secara computational thinking dan juga berpikir secara biasa. Bisa dikatakan berpikir secara biasa masih mendominasi untuk saat ini karena computational thinking pada orang yang sudah berumur itu sulit Nak untuk dipelajari, dan sebenarnya computational thinking itu juga merupakan skill dan bukanlah sebuah pengetahuan. Untuk itu seseorang harus bisa mengasah dan membiasakan untuk berpikir secara computational thinking. Seperti itu ya. Bagaimana Miftah? Sudah terjawab? Sudah, Pak. Iya, terima kasih. Baik, Nak, ya. Itu untuk pertemuan kita hari ini, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa membekas untuk kalian, ya. Oke. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Pak, Oke, apa? mau nanya Pak, ada contoh lain nggak Pak dari penerapan konvensional thinking ini Pak, berpikir konvensional? Ya, baik. Nah, contoh paling sederhana yaitu di permasalahan misalkan tentang rusaknya modem WiFi, ya. Nah, di situ orang yang computational thinking itu akan berpikir hingga mengidentifikasi setiap permasalahan dan membagi-baginya seperti misalkan ya mengecek router, kabel LAN gitu ya. Apakah ada yang salah dengan server ISP-nya gitu kan ya. Kemudian apakah ada gangguan dari pihak pusatnya gitu. Nah, semua dilakukan pengecekan satu persatu hingga nantinya menemukan pokok permasalahan. Beda halnya dengan berpikir secara biasa. Dia hanya berpikir kenapa itu bisa rusak ya, dan hanya menebak satu permasalahan yang biasanya umum terjadi. Seperti itu Nak, ya. Oke? Ya. Makasih Pak. Oke, ya. Baik, terima kasih ya. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini ya tentang computational thinking. Pekan depan kita akan mempelajari ke hal yang lebih abstrak. Kemudian kita akan mempelajari lagi pola-pola yang akan digunakan atau yang berhubungan dengan materi computational thinking ya. Seperti itu. Baik, itu saja dari Mister. Terima kasih ya untuk hari ini. Nah, di sini Mister punya hadiah ya. With the new day comes new strength and new thought ya. Bersamaan dengan hari baru muncul kekuatan dan pemikiran baru. Itu menurut Eliana Roosevelt ya. Terima kasih untuk hari ini ya. Mohon maaf jika banyak salah. Kita tutup dulu dengan doa ya Nak. Baik, silakan dipimpin sama Dede Nak. Oke. Dede boleh minta tolong Nak dipimpin? Iya. Siap Pak Guru. Mari kita menutup kegiatan hari ini berdoa. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke. Terima kasih, Mister. Thank you for today. I'm sorry for my mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proyektornya kemana ini nih Pak? Proyektornya simpen di mana? Disimpan di meja nak, ya. Siap, yuk. Nah, oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Mangga dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Sudah ya Pak Anjar? Anjar udah? Oke, thank you Pak atas teachingnya. Oke, berikutnya, oh, belum ya, masuk ke Pak dosen dulu atau Pak Guru Pambang ya. Oke, silakan Pak dosen. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya Pak Anjar. Saya kasih komentar. Untuk komentar saya sudah sangat baik ya Pak untuk belok kanan di kegiatan jalan raya refleksinya Mangga tadi Besar, lalu belok Pak kiri. Anjar untuk apresiasinya juga, terus tadi peserta didiknya sudah diarahkan untuk pembelajaran yang menyenangkan ya. Tadi kegiatan awalnya ada lagu yang dinyanyikan dan pakai tangan ya, sehingga pembelajarannya tidak tegang dari awal, sudah santai, sudah relax, ada ice breakingnya. Terus tapi pada saat tadi saya lihat, tapi ada satu yang Pak Anjar waktu menampilkan gambar gedung sate tadi, untuk arah mau ke sana gimana, tadi ada yang bilang pakai pesawat, terus panjangnya lanjut aja. Dan maksudnya kalau boleh nantinya itu diarahkan, kalau memang salah mungkin diarahkan dulu bahwa ya, Pak, ya? Setelah 300 itu meter, Anda akan sampai nggak di bisa, tujuan. nggak bisa. Memang kan Anda sudah kan sampai. ini bapak-bapaknya mungkin dari luar ya, dari luar kota, tapi kan Ini yang mana yang tadi? yang tadi mungkin Pak. Terus itu aja sih dari saya untuk kegiatan